Sudah. Sudah ada bunda. Sudah punya anak dua. Sudah dua aja. Sampun kali. Yang dari di sini masih ada yang legan? Enggak ada. Oh iya. Ini kalau sampean kan dilalah dari besane. Kita kan tidak pernah tahu ya enggak? Rencana Allah itu kita nggak pernah tahu juga itu. Mungkin untuk visinya Karanguni itu kelurahan yang mandiri, jujur, adil, sejahtera, berbudaya, berakhlak, mulia, kemudian berbasis teknologi, ramah lingkungan dan berkesinambungan. Terus untuk ini kita jabarkan menjadi yang pertama, mewujudkan pemerintah kelurahan yang jujur, berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta mengedepankan musyawarah mufakat. Ini yang kita garis bawahi, nggih. Jadi musyawarah mufakat ini memang untuk desa itu memang kewenangannya lebih kepada musdes. Apapun keputusannya. Nggih toh sami toh? Nggih, kita lanjutkan yang kedua, mempercepat program pemulihan ekonomi kelurahan dampak pandemi dan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM kelurahan berbasis UMKM kelurahan. Jadi di sini kemarin karena Pak Lurah ini terpilih di tahun berapa Mbak Nur? 2021 nggih. Kita masih setelah pandemi Covid itu nggih. Jadi lebih kepada pemulihan ekonomi seperti itu, dan untuk hal ini kita kemarin peran wanita itu untuk di bidang ekonomi kita masih tetap bergerak. Jadi kalau di Karanguni itu kemarin untuk wanita yang bisa menjahit itu kita menjahit masker. Ini saya cerita nggak apa-apa nggih, sudah berlalu. Terus di situ jadi tetap ada ekonomi yang masuk, nanti dikelola oleh lewatnya BUMDes. Jadi BUMDes membeli masker yang dibuat masyarakat, masker kain itu. Kemudian di dalam kami sebagai pemerintah kelurahan itu membuat kebijakan untuk membeli masker tersebut dibagikan kepada masyarakat itu senilai kurang lebih 20 juta di APBK kita. Seperti itu. Jadi walaupun pandemi ya ono sithik-sithik mengalir uang gitu loh maksud kita. Terus kemudian untuk pengadaan alat dan sebagainya kita memang kita lewatkan BUMDes juga. Badan Usaha Masyarakat itu kita untuk pengadaan misalnya APD dan sebagainya kita belinya di BUMDes, yang pengadaan BUMDes. Jadi untuk PAD-nya pendapatan asli desa kita masih ada seperti itu. Terus kemudian ini saya nggak apa-apa nggih. Maksudnya orang moco gitu sambil cerita aja. Terus kemudian untuk UMKM-nya ini kita kebetulan kita kan ada dari 2019 apa-apa kita itu dapat dampingan dari program G2RT. Mungkin dari Bapak Ibu ini ada? Belum ada. G2RT kami kawasan bukan desa. Oh, kawasan. Jadi di situ kita untuk program global gotong royong, intinya karena kita di desa kan tetap global gotong royong ya. Itu kita untuk dari awal saya cerita tentang G2RT Karanguni itu bahwasanya kita melalui FGD. Jadi FGD itu menentukan komoditas apa yang akan kita angkat. Waktu itu kita menentukan 5 top produk dari 5 komoditas. Ada hasil diskusi dari masyarakat ya, ada cabai, kemudian terong, kelapa, kelor dan cabai. Nah dari situ kita ambil 2, yaitu dipilih akhirnya cabai dan kelor. Kenapa cabai? Karena masyarakat Karanguni itu turun-temurun menanam cabai. Kemudian yang kedua, tanaman kelor itu merupakan tanaman pagar yang belum dimanfaatkan gitu loh, biar bernilai ekonomis. Lah di situ UMKM-nya namanya Global Gotong Royong itu kita bentuk, kemudian mulai produksi dari awal, dari belajar packaging dan sebagainya. Dan selama pandemi itu kita tetap beraktivitas, yaitu mengurus legalitas produk, termasuk adanya izin PIRT, kemudian adanya halal dan sebagainya. Itu selama pandemi kita tetap beraktivitas. Dan sekarang sudah selesai. Saat ini produk itu sudah jadi, namun kita masih pemasaran belum, kita masih proses mengikuti pameran ke sana ke sini. Seperti itu, memang belum, hasilnya belum maksimal seperti itu. Tapi kita kan hanya bisa berupaya.
Kalau hasil itu insya Allah ya Gusti Allah sendiri ya. Tapi kita diwajibkan usaha seperti itu. Kemudian untuk jadi itu tadi saya cerita untuk mewujudkan visinya langsung tak ceritakan ya. Nanti dokumennya selanjutnya. Kemudian mewujudkan digitalisasi kelurahan dan data kelurahan pemerintahan dan pelayanan publik. Jadi di sini kita untuk mewujudkan digitalisasi ini kita programnya di kelurahan itu ada wifi publik. Jadi terus tapi karena adanya COVID dan sebagainya itu terrefocusing dan belum terwujud, dan insya Allah nanti di tahun 2023 kita wujudkan seperti itu. Jadi mungkin di pedukuhan itu ada pemancar dan masyarakat mungkin bisa tidak beli itu apa namanya paketan seperti itu. Kemudian meningkatkan profesionalisme itu intern ya. Kemudian sarana prasarana internet desa tadi sudah sampaikan dalam rangka smart village. Kemudian sinergi kesehatan ya. Kesehatan masyarakat kelurahan yang maksimal. Kalau di sini itu ada satu pedukuhan itu 5 kader kesehatan. Kami ada 6 pedukuhan, jadi itu ada 30 kader kesehatan. Di sana juga ada yang sama ya. Itu juga peran wanita, dan ini menurut saya walaupun secara ekonomi itu tidak langsung menyentuh ke ekonomi, tapi itu sangat berperan penting. Kenapa? Kalau sakit kan jadinya juga uang itu habis untuk berobat ya. Kita lebih pencegahan. Jadi peran wanita itu luar biasa sekali gitu. Terus untuk selanjutnya meningkatkan kehidupan kelurahan secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan. Kalau di sini biasanya pengajian rutin itu sudah ada malam Rebo, malam apa itu sampai luar biasa itu. Saya kira sama aja. Ya. Kemudian tercapainya SDGs kelurahan sebagai tujuan pembangunan karya berkelanjutan amanat pemerintah dari Kemendes itu yang ada 18 atau 19 itu. Yuk dilanjut Mbak. Oke, ini sejarah singkat. Ini seperti ini dari Awu Geni Alas dan sebagainya. Mungkin bisa dibaca saja deh. Jadi ini sebelumnya PJ, kemudian itu Pak Lurahnya. Udah lanjut aja. Ini wilayah kami. Jadi selatan berbatasan dengan Samudra Hindia langsung, kemudian sebelah barat ini sungai ini ya. Di Desa Gelagah di sebelah sana. Nanti nek mampir boleh. Terus terus yang di sebelah sana Desa Bojong, Desa Garungan, Kolwaru dan itu nih. Lanjut, luas wilayahnya 722,34 hektar. Lanjut Mbak. Ini struktur organisasinya seperti ini. Kita ada Kasih Kaur ada 5, Bucare, kemudian ada Dukuhnya ada 6. Nah ini Mbak, ini Mbak Danarto itu dulu KPMD, ini belum diganti ngapunten. Sekarang kemarin tes keterima Danarto. Bendahara Desa, Keuangan. Dana Danarto. Ini ada peta inovasi dan potensi Kelurahan Karanguni berdasar wilayah pedukuhan. Dilanjut Mbak. Ini pedukuhan Kebuan. Ada kandang sapi komunal ya, ini tapi miliknya swasta. Kemudian untuk penanganan ini limbah itu ada sanitasi limbah komunal seperti itu di sana. Di sini ini namanya pedukuhannya Kebuan. Terus dilanjut Kebuan. Biar mungkin kayak kebun. Terus kalau pertanian tetap cabai nggih, baik. Jadi di sini lahannya itu lahan pasir dan lahan tanah liat. Itu seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang kedua, Bu Dukuhnya juga perempuan, ini peran perempuan juga nggih. Ini Bu Marni nanti yang mungkin akan sebagai narasumber dari KWT. Di situ ini memang keunggulannya ada KWT flamboyan dengan inovasi olahannya bunga telang seperti itu. Kemudian juga ada Bina Keluarga Remaja di sana flamboyan juga, namanya pertaniannya juga cabai. Lanjut Mbak. Terus pedukuhan Pancas di sini keagamaannya luar biasa, dan ini agamis banget pedukuhannya. Seperti itu karena punya karakter sendiri-sendiri nggih. Ini Pak Dukuhnya Pak Abi Bayani ini. Terus lanjut.
Terus ini di Pedukuhan 4, Pedukuhan Krian, ini di sana ada lahan surjan. Jadi lahan surjan itu yang atas dan bawah beda itu. Kalau di sana ada nggak ya di Kebumen? Nggak ada. Jadi di sini termasuk warisan budaya juga, karena ini dimasukkan ke dalam warisan budaya. Jadi bisa mengakses dana es kemarin itu seperti itu. Kayak perairannya itu bisa dari sprinkle itu dapat bantuan karena ini termasuk warisan budaya. Jadi lahan itu ada yang sebelah atas, ada yang bawah. Atas itu bisa ditanami cabai, brambang dan sebagainya. Yang bawah itu padi seperti itu. Terus ini biasanya mengadakan wiwitan massal di situ. Kalau panen padi, panen itu di sana juga. Selamatan lah, semacam selamatan. Sedekahan, sama sedekah bumi, beda istilah ada ya. Oke, lanjut. Karangrejo Putri juga ini Bu Dwi Rahayu. Ya, di sana ada kerajinan ya, padangan yang enceng. Tapi untuk pengelolaan biasanya masih dijual keluar desa, dan unggulannya juga cabai. Terus ada menara mercusuar. Yuk lanjut Pak. Kemudian Karanganyar, ini ada Pak Sukron Mutoha, Pak Dukuhnya. Di sana ada banyak kambing ya. Kambing, domba, terus ada pasar lelang. Jadi cabai itu dijual secara lelang. Yang ngelola adalah kelompok tani juga. Oke. Jadi Karangmuni itu Gapoktannya mempunyai anggota 21 kelompok tani, kemudian 2 kelompok wanita tani. Nah, untuk pemasaran pasar cabai itu pada buka pasar lelang. Jadi ini membeli tidak hanya anggota, tapi di luar desa, di luar anggota itu juga bisa jual di sini. Sistem lelang ini caranya mereka kan nimbang dan sebagainya, nanti yang pembeli itu ngisi mau membeli berapa. Misalnya jenengan Asmanis Bu Asih mau membeli berapa, nulis dengan harga berapa gitu. Misalnya 3.000. Terus jenengan Bu Umi berapa, mau tawar berapa, itu nulis. Nanti kita lelangkan, dicari harga tertinggi, itu yang dikasihkan. Sore biasanya bukanya, tempatnya di Mbak Nur ya Mbak Nur? Lelang ya. Sudah selesai nggak ada. Cabai soalnya ini kemarin kebanjiran. Jadi sistem lelang ini sangat membantu petani. Kenapa? Harganya pasti kacek kok. Tinggi. Mau ikut lelang? Gulaan cabai sekalian. Mau pulang cabai. Ini pasar lelang itu sore hari. Sore jam 4. Pandai Google Map-nya. Pandai Google-nya. Gula sini. Iya, yang misalnya jenengan lelang 2.000, jenengan 3.000, ya kita kasihkan yang 3.000. Jadi lelangnya lelang terbuka. Ya mana ngisi lah, jenengan kan nanti di ada papan terus ditulisi. Ini misalnya Pak Wasul berapa harganya sampai berapa bakul gitu. Jadi ini tetap kacek regane. Kacek 2.000 3.000 ya, kadang 5.000. Enggak rugi jelas. Per kilonya. Bisa dicontoh sistemnya. Maksudnya? Ya malah lebih tinggi tuh harganya. Nek misalnya langsung ke penjualnya, langsung ke pembeli ke bakul, saya misalnya tidak ikut lelang, jual ke rumah saya kan manut saya yang regani. Iya. Lebih untung petani, cuma nanti bayarnya selang berapa hari gitu, nanti dibagikan. Terus ada juga yang masuk kelompok, nanti setiap kilonya misalnya untuk kelompok Rp200 atau berapa. Jadi kelompoknya hidup, petani juga regane tambah, misalnya cetok 30 kilo kan 2.000 kali 3. 2.000 kali 3 sudah kacek 6.000 karena membayar pengunduh 1 misalnya gitu kan. Tetap di sini tanaman cabai ya. Nek enggak juga beli dari Sokan, dari desa lain juga beli. Tapi karena banjir kemarin cabai pada mati di sawah. Sama nggih, nggih. Ya sama iki nganu. Maksudnya apa namanya? Kabeh padha kebanjiran, yang penting sehat. Nggih dilanjut, Mbak. Kalau di sana iki nek aku sharing ya, tadi saya motornya sharing. Kalau di sana penghasilannya utama apa? Beda-beda.
Ya itu mungkin satu komoditas bisa dikelompokkan. Jalan bisa gendeng ya dibilang- ini. Genteng. Oh, iya. Ini juga dari Kebumen gentengnya. Ya kita juga sudah ngarisi Kebumen loh ya. Ini bagus ini gentengnya. Suka. Jangan-jangan dari lo gede nih. Kayaknya sekolah gede Mbak. Tepuk tangan buat lo gede. Siap. Ya ini fungsinya silaturahim ya ini, membuka pintu rezeki. Amin. Diparingi kesehatan, panjang umur, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke, saya kira sama nggih partisipasi wanita dalam pembangunan dimulai dari musduk kalau di desa. Nah, ini nanti yang bisa mengusulkan misalnya pedebat KWT-nya Bu Sumarni ini membuat proposal. Kalau kita baik proposal Pak sudah. Untuk itu tahun ini sudah mulai proposal. Jadi yang nggak ada proposalnya nggak kita ini. Akomodir. Iya, tidak kita akomodir. Walaupun KWT kelompok tani, gabungan kelompok tani, terus ada lagi ini saya buat kelompok kodakan, kelompok wanita tumbuh budidaya ikan. Terus lanjutkan. Nah kemudian kan sama ya dilanjutkan dengan musdes. Kalau dulu karena di sini kalurahan jarinya muskal seperti itu. Kemudian ada musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan musrenbang. Kalau di sini, kalau di sana mungkin musrenbangdes. Dan dilanjutkan kecamatan dan seterusnya itu ya. Terus ya. Itu tadi proposal maksudnya kalau masyarakat meminta sesuatu ke desa itu membuat proposal. Iya, membuat proposal. Melalui kelompok Kelompoknya. di penyusunan Iya. RKP. Jadi rencana. RKP. Oh, pas terus nanti Penyusunan RKPDes. Iya. Iya. Jadi sebelum penyusunan RKP kan ada musduknya itu, musduk terus lanjut ke proposal itu dibuat, disetorkan ke desa, nanti ada yang namanya tim verifikasi ya Bu. Ada tim verifikasi sama tim penyusun RKP. Nanti dari situ diperbaiki lagi proposal yang masih kurang, nanti disampaikan di muskal mana yang menjadi prioritas itu nanti masuk ke musren bangkal. Kalau udah musren bangkal tapi nanti menyesuaikan pagu anggaran. dan itu proposalnya berbentuk pakem itu apa hanya sekedar misalnya rencana anggaran ya gitu. Ya, Iya, ada verifikasi ya, ada ada pakem. pendahuluan ada itu tapi ya sederhana, paling 3-4 lembar saja. Oke. Sederhana, semuanya nggak sulit. Sesuai ya. Sesuai. Sesuai aturan. Tapi kalau di situ jadinya kan kita yang mau diminta itu tahu. Tertulis. Misalnya kalau kemarin yang itu nanti Bu Mari bisa cerita nggih untuk KWT. Kak saya ada 2 KWT, yang satunya KWT Sekarjaya itu mintanya pelatihan olahan. Nah, mereka sudah punya alat. Kebetulan kami waktu itu saya sebagai wakil musrenbang di Kapanewon kan untuk pembangunan fisik, alhamdulillah untuk Karang ini sudah, maksudnya jalannya ya sudah lumayan, tidak kan banget gitu loh. Kami lebih ke pemberdayaan memang, tapi kami harus goal, saya minta gitu. Jadi untuk KWT Sekarjaya dapat alat untuk olahan itu senilai 70 jutaan. Kemudian untuk KWT Bumari apa? Flamboyan itu P2L itu untuk rumah bibit dan sebagainya. Nanti Bu Mani lebih bisa cerita. Itu senilai kurang lebih 40 juta itu dari kabupaten. Kepala desa kalau yang untuk desa. Iya. Iya. Iya, yang membuat KWT kemudian kepadanya kepala desa. Itu yang masuk APBK. Seperti itu. Kalau di desa saya kan masih kalau proses lagi musreng itu cuma dari mulut ke mulut, belum dibikin proposal. Nanti semua proses ya pelan-pelan. Lumayan dari mulut ke mulut juga. Nanti karena dari mulut iya. Jamnya usul ini kan ditulis, cuma nanti nek ada dokumennya itu kan bisa loh. Saya ngajukan ini nggo nagih lah cara ini. Bisa ini nek kami sudah sedikit-sedikit juga dulu seperti itu, sedikit tertata seperti itu dan sudah baik proposal saat ini. Baik proposal aja nanti juga belum tentu, itu kan tergantung pagu anggaran juga kan. Oke, dilanjut. Jadi untuk pembelajaran juga ke masyarakat biar tidak semudah itu mendapatkan uang juga, biar ada rasa tanggung Orang jawab. akan usul ya kan, akan usul. Mau. Bagus itu kalau Disepakati bagus. Perlu disepakati
Itu ini luar biasa loh Mbak, penjenengan ada namanya kader tadi apa lemper. Tani lemper. Kita nggak ada itu. Melek perencanaan. Nggak ada tapi apa itu isinya. Seadanya. Ini namanya sempolon. Sama ya. Itu kue kerennya juga anggota KWT. Betul. Monggo nganu biar nggak ngantuk. Ya ada yang dari pasar mungkin nggih. KWT saya kemarin jual sudah habis. Saya juga sok jual-jualan itu. Ya maksudku itu memotivasi masyarakat. Saya juga daripada di store itu untuk ngeluh, terus ya kadang walaupun nggak nyinggung tapi ada orang yang tersinggung kan gitu. Saya lebih untuk iklan. Jadi saya tujuannya itu ya untuk menjualkan produk, di satu sisi saya mencontohi lah ibaratnya seperti itu. Dan saya ada yang story jualan dan sebagainya, saya pasti semangat dan sebagainya, saya kasih ucapan walaupun tidak langsung lewat itu, saya sapa lewat media gitu. Boleh ditanya itu ya Kak? Yuk kita lanjutkan. Tumbuhan penduduk sementara kita abaikan ya, karena kita nggak bicara KB lah. Ini tadi yang menjahit tadi ya, saya ceritakan. Kemudian itu waktu saat COVID, penyaluran BLT jenazah dan itu sembako. Pengadaan sembako kita juga lewat BUMDes. Jadi BUMDesnya tetap badi gitu, sidik-sidik. Yuk dilanjut. Oke. Mungkin saya sedikit cerita walaupun tidak tentang BUMDes, saya sampaikan untuk BUMDesa. Di sana juga ada nggih, badan usaha milik desa yang dari itu. Jadi untuk inovasinya pada tahun 2018 kami membentuk namanya tim kajian potensi desa. Ini saya cerita nih. Terus dari situ kita ada potensi satu air bersih. Kemudian yang kedua itu pertanian, ketiga itu tentang laut itu nanti wisata seperti itu. Dan untuk alhamdulillah untuk tahun selanjutnya kita bisa mewujudkan adanya unit usaha PAM Desa Tirta Pansela. Jadi kita ada penyertaan modal ke BUMDes untuk membuat ini usaha air minum, membuat tandon ya, karena di sebelah utara desa itu airnya keruh, tidak bisa seperti yang di sini jernih. Kemudian kita kerjasama dengan desa lain untuk menjadi pelanggan. Di tahun 2019 kita kerjasama dengan desa Polwaru. Kemudian tahun 2020 dengan desa tetangga Bojong. Kemudian kita pengadaan lagi peralon untuk mensuplai di daerah Polwaru seperti itu. Jadi di masa pandemi pun untuk BUMDes ini ada pendapatan yang maksudnya tidak itu malah meningkat, tidak menurun seperti itu. Ini artinya kenapa kok saya BUMDes saya angkat, kenapa? Karena BUMDes Karanguni itu peran wanitanya juga luar biasa. Dari 8 karyawan itu yang laki-laki hanya 2, yang 6 perempuan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Itu Bu Direkturnya Putri juga, Bu Aristi Heruwiastuti, luar biasa deh kerjanya all time all out. Sampai boleh tahu maksudnya mereka itu dari susunan apa walaupun perempuan? Maksudnya latar belakangnya? Bu Aristi itu teknik sipil dia pendidikannya. Tapi dia mau belajar ekonomi juga. Berarti intinya nggak harus yang apa namanya berpengalaman di bidang itu misalnya. Enggak, dulu ya kangelan bang oleh orang itu Bu. Oh, iya. Bersama. Bisa kayak gitu. Oke, terus Mbak Septi ini juga di BUMDes bidang perdagangan. Ini pendidikan ya Mbak, SPD. Kemudian Mbak Intan mana? Itu Mbak Intan itu dari STM gambar ya dia, gambar. Sama backgroundnya tidak ada yang pas. Bu Resti itu sering jadi pendamping proyek-proyek. Maksudnya? Kenapa kalau ya tempat kita itu hampir rata-rata itu keluhannya itu pada sibuk gitu, jadi hanya ter-SKK tapi nggak berjalan gitu. Nah makanya ini kita pengen tahu itu bagaimana mereka sibuk apa kita. Maaf sekarang aku udah kebicaraan. Iya, untuk sementara memang untuk ya tetap fokus. Ada sambian tulis itu masih nyambi pendamping juga, tapi kita tercover juga.
Oh, dia all out kalau kerja malam itu jam berapa belum tidur, kadang sampai itu saya itu ya salut. Nek orangnya langsing tinggi, nggak seperti saya, dan saya tukang tidur. Kalau gitu ada masukan mungkin untuk kita itu kita harus nyari orang yang bagaimana gitu biar apa namanya nggak hanya sekedar di sana, nggak berjalan sesuai dengan Jalan, apa ya komitmen. tupoksinya gitu. Ya ada kemauan, kalau ada kemauan ya. Angel itu bu. Nah, angel lah sudah pilih. Berhentinya mengundurkan diri atau tidak jalan programnya tapi dia oh ayo itu Program udah jalan, honornya tambah nih. Bagaimana memotivasinya itu? memotivasinya ya karena rasa tanggung jawab barunya yang pertama Itu bukan dari diri ya. dari diri sendiri juga, dari diri sendiri. Itu nggak hanya di BUMDes sih bu, kalau saya memang betul nggak jadi BUMDes. Soalnya saya di bidang kadir gitu. Nah itu saya cerita kalau di bidang saya pun gitu kadir itu ya gitu. Kak jenengan kader kesehatan atau kader perencanaan ini? Kalau di sini saya juga apresiasi orang alam kaderku, okay? Kader kesehatan di sini luar biasa. Padahal bawaannya ngentri data kayak gitu, okay? Tapi saya salut saya sendiri salut. Mereka tanggung jawabnya luar biasa. Iya. Hampir rata-rata juga ya kalau diajak lanjut, tapi kalau enggak aku kurang inisiatif maksudnya mah ya bahasanya. Karena kayak gitu berarti harus ada satu orang yang tukang ajak. Oprak-oprak. Lelah. Tukang oprak-oprak. Yang ngajak-ngajak itu Mbak Umi yang ngajak. lah itu saya udah di periode lelah bu. Sudah ada, boleh. Ya. Ya mungkin sekali-sekali diajak refreshing. Iya. Oke. Itu Bu Marni ini juga kader ini. Ya dukuh ya kader ini bisa menjawab mungkin yang. Mungkin kita langsung sekalian sharing deh. Nggih, apa-apa. Cok. Ini silakan lari lomba seperti ini. Saya senang kok. Langsung emang deh. Sekedar menanggapi mawon itu kan keluhan untuk kader nggih. Mungkin karena nyun sewu kita buka kalau kader di kaluran kami nyun sewu itu istilahnya ada honor juga. Nah, itu ada nggak di sana? Lah, mungkin kalau dari kami itu kami istilahnya terima transport satu bulannya itu 50 orang per satu kader. Lah, mungkin dimulai dari situ dulu. 50.000. Nah, 50.000 untuk satu orang. Terus untuk penyusunan memang di kader itu sulit ya Mbak. Katakanlah kita misalnya harus membuat laporan untuk kader itu kan di SIP ya. Mungkin kalau untuk posyandu sama ya Mbak. Kalau kami itu mengerjakan itu kan ada SIP Mbak, format SIP 1 sampai format 6. Nah, di situ nanti kita catat misalnya ada ibu melahirkan, di situ nifasnya sampai tanggal berapa. Terus di situ juga nanti ada catatan setiap bulannya itu penimbangan, kita masukkan data di situ. Kita hitung di situ apakah nanti si anak ini ikut stunting apa enggak, di situ kan juga ada Mbak. Terus di kaluran kami juga memberikan istilahnya sekedar untuk menaikkan berat badan si anak yang stunting itu, PMT-nya itu PMT stunting itu kita beri juga. Tapi yang desa ya, jadi dari desa itu memang sudah menganggarkan untuk anak-anak yang stunting itu kita kasih makanan tambahan tadi. Tapi itu tergantung juga karena anggaran kita cuma 30.000 ya, Minur. 30.000. Oh, PMT stunting itu 30.000 per anak. Jadinya nanti setiap yang khusus stunting itu ada anggaran 30.000, potong pajak sekarang 12%. Jadinya nanti di situ selang-seling kadang kita berikan telur, kadang juga dibelikan susu. Nah itu dana itu turunnya itu setahun sekali. Enggak Mbak. Dananya itu turunnya setiap bulan. Jadi untuk di pedukuhan kami pun kita juga menerima PMT untuk balita. Lah di situ PMT balita itu satu anak itu 10.000. Satu anak 10.000. Terus dulu itu baru kena PPh 4%, sekarang jadi 12%.
itu kali berapa balita yang ada di posyandu masing-masing. Kalau untuk yang PMT posyandu, kalau PMT stunting itu nanti yang mengcover Pak Kami Tua kami dari desa. Itu. Terus kami juga, maksudnya juga nggak setiap 1 tahun sekali itu enggak. Mungkin 2 atau 3 tahun kita itu ada istilahnya itu kita rekreasi bersama kader. Untuk uang itu tergantung kita pripun carane lah, pintar-pintar kita menyisihkan dana. Itu. Mungkin di kelompok mbaknya juga nanti kalau ada ikut BKR juga sama kayak gitu kegiatannya. Itu mungkin itu aja tambahan dari kami, Mbak. Terima kasih. Itu tepuk tangan. Jadi mungkin untuk motivasi yang dipertanyakan ben sregep ngono, ben sregep iki kadere piye ngono kira. Itu karena juga dari diri sendiri juga ya nek nganu piye ya. Ya itu juga anu nggih napa mungkin tetap niatnya ya tetap diluruskan di anu ayo nih wis kadung sago ya dijalani dengan ini nek saya nek sago ya sago nek ora gitu nih ya monggo. Kalau di tempat saya kan mayoritas pengusaha genteng. Terus ibu-ibunya itu kebanyakan genteng walaupun hasilnya minim. Tapi bagaimana caranya mengubah pola pikir mereka untuk lebih baik lagi. Kita kan kayak ibu dulu pasti kan berjuang seperti itu. Lah kita kan sekarang juga lagi seperti itu Bu, lagi berjuang mengubah pola pikir para warga kita untuk jangan monoton di pabrik terus. Kita bikin produksi kayak gitu loh Bu. Bagaimana dulunya cara mengubah pola pikirnya Bu? Ya ini pelan-pelan ya karena merubah mindset itu lebih sulit. Kami juga merasakan. Jadi untuk merubah jadi kami petani nek jenengan nganu nggih napa pabrik genteng. Tapi mau rubah dari petani menjadi kita sambil membuat ini juga pelan-pelan juga seperti itu. Dulu pernah dari desa itu dikasih modal untuk bikin kebun pangan, tapi kadang ya itu namanya semangatnya ibu-ibu kan kadang naik turun, juga dukungan dari suami. Kadang dukungan dari suami itu juga penting. Tapi kadang-kala ada juga yang maksudnya kepala tidak mendukung lah buat apa sih dibayar enggak. Padahal itu nanti hasilnya untuk kemakmuran warga juga seperti itu. Kadang mengubah pola pikirnya sama membangunkan semangatnya itu yang susah Bu. Iya betul. Jadi sementara kami tidak memaksakan memang. Jadi kita yang mau dulu pelan-pelan yang mau karena orang itu nek ditunjukkan hasil pasti baru percaya. Tapi nek diajak berjuang sulit. Sebenarnya sama saya kira. Jadi sementara tidak bisa dipaksakan. Ibaratnya yang mau dulu. Seperti itu kalau saya. Lah pengen belajarnya itu. Terus untuk produksi kami lebih ke malam hari. Oh, menyesuaikan waktu. Waktunya menyesuaikan. Ini ada Mbak Tini di sambal juga lebih ke malam ya Mbak. Jadi kita di malam hari. Kebanyakan di sini siang apa Bu usahanya ibu-ibu? Tani. Semua juga punya kesibukan ya Mbak. Ini ada jualan ikan, ada yang tapi banyak tani. Tapi kalau umpamanya kayak saya suruh setiap hari ngoprak-ngoprak kan nggak mungkin gitu. Iya nggak mungkin. Maunya ayolah bareng-bareng kayak gitu. Ya kadang kan dari desa kurang baik bagaimana menjembatani warganya untuk lebih baik lagi kayak gitu. Tapi kadang memang warganya itu yang susah. Terus untuk program-programnya kayak tempat kita juga sudah berjalan kayak untuk kader-kader itu ada kader jiwa, ada kader bank sampah, beda desa ya? Ada kader jiwa. Soalnya di tempat kita, kecamatan kita itu ada shelter jiwa juga Bu. Iya. Jadi untuk Logede itu ada posyandu ODGJ. Oh keren. Itu alhamdulillah dibantu langsung dari kecamatan Pejagoan. Terus ada bank sampah itu dari proyeknya Wani Lemper juga Bu. Awal mulanya seperti itu. Tapi untuk yang pertanian itu yang kadang
kebun pangan itu yang kadang susah untuk membangunkan semangat warga lagi itu. Nggih, kebun pangan itu kelompok atau sendiri-sendiri, di lahan sendiri-sendiri? Per RT Oh, ada. RT punya Nggih. lahan itu. Nggih. Tapi kita hanya memaksimalkan lahan kosong yang ada. Dilombakan antar RT. Untuk tidak Biar dibatasi bermotivasi. mau berapa meter itu tidak, kita hanya memaksimalkan lahan kosong yang ada. Soalnya punya kita kan lahannya lahan industri, jadi jarang lahan-lahan kosong yang tenggar kayak gitu itu jarang nggih. Tenggar. Luas. Oke, sebenarnya genteng juga luar biasa, tetap perlu dikembangkan karena genteng Kebumen itu udah kondang juga Bu. Terus Kalau genteng kan itu kebanyakan orang-orang yang berduit Bu. Oh, gitu. Maksudnya kayak Buruh. gini, wanitanya itu jangan hanya jadi buruh gitu loh. Buruh. Pengennya ayo mengenal balai desa, ayo bikin produk yang bisa untuk andalan desa, seperti jangan hanya genteng seperti itu Bu. oke, berarti itu nganu ya sifatnya nek genteng itu ada bosnya ya jadi pekerja. Oke. Oh, enggak bisa misalnya kita buat terus kita jual. Enggak bisa. Itu hanya 30.000 Bu ongkos kerjanya per hari. Ya sik nganu buru lombok nang kene ngunduh lombok ya. Sewidak 70 sik makan minum seneng. Tetapi Ibu, tapi kadang seperti ini. Dengan adanya bantuan dari pemerintah seperti BLT dana desa, BLT PKH atau yang lainnya itu juga mengakibatkan yang lainnya itu kadang cemburu. Maksudnya males yang itu yang dapat juga enggak ikut aktif seperti itu. Kadang memang itu juga suatu kendala buat di desa Lugde terutama. Ya sama. Sebenarnya kalau kami pemerintah Kalurahan nek boleh tidak menganggarkan BLT kita nggak menganggarkan. Tapi karena itu Kemendes amanat mengharuskan ya kita mau nggak mau sama tak kira tadi kecemburuan dan sebagainya itu sama Bu. Nggih kita nang kene ngetokke urip-urip ya Bu. Tapi desih padha. Curhat dong. Pengennya yang dapat bantuan itu juga aktif. Jadi kita yang tidak dapat bantuan pun jadi ikut aktif juga. Asalkan ya itu juga aktif. Kadang nggak dapat bantuan suruh aktif kan kadang juga gimana kayak gitu Bu. Itu salah satu kendala juga. Menurut saya itu yang dapat BLT dikumpulkan, terus kemudian dikasih pengertian bahwasannya ini membuat kecemburuan. Kalau bisa ya itu tadi maunya seperti apa yang mengikuti program desa. Bisanya mungkin seperti itu. Nih nggak dewi ya belum ya Bu. Kalau di tempat khususnya RT saya untuk warga yang menerima bantuan itu saya coba masukkan ke kader yang Jumantik, ke kader sampah kayak gitu Bu. Kita belajar di situ. Kita masukkan ke situ untuk yang mendapat bantuan. Nggih. Sudah langkah yang bagus. Nggih, alhamdulillah. Tepuk tangan. Ini berkat Wani Lemper loh Bu. Oh iya keren. Tepuk tangan buat Wani Lemper. Saya bisa seperti ini juga Iya. berkat Wani Lemper Oke. Bu. Sampai sini kan juga berkat ini Wani Lemper. Pinter ngomong juga berkat Wani Ah, Lemper. betul, luar biasa Wani Lemper. Ini yang mengadakan ide adanya Wani Lemper ini siapa? PMD? Oh, keren. Emaknya ya. Iya. Jadi kita lanjutkan ya tadi untuk itu air bersih sudah, kemudian potensi yang kedua tadi pertanian kita juga masih tadi saya matur masih baru, kita belum bisa menjual itu, tapi kita kan merealisasikan, berusaha merealisasikan seperti itu. Ini produknya ada cabai, kemudian ada sambal. Ini kayak gini sambal. Nanti boleh beli. Ini sambalnya, sambal teri. Kemudian sambal hijau. Ini hasil UMKM. Kita apa itu? Malam biasanya lebih ke malam. Kemudian bubuk cabai ada. Dan ini untuk kelor kita buat semacam teh kayak gini. Berarti untuk kita ini hari ini nggak usah beli, tapi endorse aja. Endorse. Nanti ini urusannya bumdes, ya. Jadi saya tidak ikut-ikut yang ini karena buat oleh-oleh nggak tahu nanti dikasih souvenir apa enggak ya.
Oke, kemudian kalau simpan pinjam kan biasanya memang simpan pinjam kan. Terus saat ini banyak yang macet ya karena itu tadi cabenya pada Ayo. nagih ya Tigo. Terus alhamdulillah untuk kami untuk ini membuat limasan ini itu berusaha untuk sebagai tempat pemasaran sebenarnya secara retail. Nah, nanti lebih kami kemarin mengadakan pelatihan memasak gitu untuk tahun 2022 ini, yang sebelumnya saya pelatihan membuat sambal ini tahun 2021. Kemudian 2021 ya Mbak. Nah, itu saya modali alat dan sebagainya itu kami transfer ke Bunda 140 jutaan untuk pengembangan produk ini. Iya, cabai mayoritas seperti itu. Dan mungkin untuk saat ini kita nanti lebih ke desa maritim, kita dapat program desa maritim lebih mengembangkan kawasan yang selatan. Tapi ini juga nanti kita pelan-pelan untuk kita kembangkan juga. Yang mana? Punya pribadi. Ya, ada yang tanah pribadi, ada yang pakualam. Warga. Belum juga. Tempat saya itu lebih tertarik dengan produk lain desa atau lain orang itu kalau produk sendiri itu gampang secara kayak yang kurang kayak tertarik atau gimana sih ya, jadi kalau pendatang yang datang itu laku banget, tapi kalau giliran orang sendiri kayak budget loh jarang laku. Iya, sama saja. Sama ya. Iklannya kurang. Itu contohnya produknya apa? Ya misalnya kayak itu kayaknya misalnya atau ya kue-kue kering atau apa itu pokoknya dari segi dagang sayuran pun itu kalau didatangi dari luar daerah kemerubutnya nggak karuan, tapi kalau berarti nganu programnya yang perlu dianu bela beli desa sendiri. Nah, itu kulon program yang perlu contoh. Ini kan jenengan nganu toh perencana toh? Iya. Nganu programnya yang dibuat. Kalau dari saya usulnya iya, bela beli. Iya. Dari desa oleh desa ini ya tidak menutup untuk desa lain, itu rasa tukaran. Oke, terus lanjut Pak. Oke, ini kontribusi untuk dari BUMDes ini luar biasa, nggih. Dari tahun 2018 itu selalu naik 35 juta, kemudian selanjutnya 47 juta. Ini omsetnya ya, yang atas sendiri ini omset tahun 2018 158 juta. Kemudian labanya 70 juta, itu dibagi 50% untuk PAD desa dan 50% untuk BUMDes. Kemudian selanjutnya tahun 2019 omsetnya 214 jutaan ya. Kemudian labanya 94 juta dan untuk ke PAD 50% sebanyak 47 juta. Kemudian tahun 2020 itu omsetnya tetap meningkat 299 juta, kemudian labanya 116 juta dan desa itu menerima 58 juta. 2021 ini meningkat lagi hampir 400 juta omsetnya, kemudian labanya 171, PAD desa 85 juta, seperti itu. Jadi alhamdulillah walaupun masa pandemi krisis, BUMDes Karangmuni tetap meningkat untuk pendapatannya dan memberi kontribusi. Ini peran wanita yang luar biasa menurut saya, karena di situ Bu Direktur putri, kemudian karyawan-karyawannya juga banyak yang putri, dan setiap tahun meningkat walaupun adanya pandemi seperti itu. Lanjut Kak. Punya kita laki-laki. Oh laki-laki. Besok perlu dimasukin perempuan. Boleh. Saya sama Pak Kadek. Kalau di Biar lebih transparan lagi Bu kalau ada perempuannya. Kalau di Kulon Progo lebih banyak perempuan yang saya amati yang di BUMDes itu. Hampir semua itu tetap direkturnya malah perempuan. Tepuk tangan buat perempuan. Ini juga perempuan kok. Jadi kita kembangkan kerjasama dengan desa lain seperti ini. Berarti pada intinya BUMDes yang jalan dulu ya Bu ya? Iya, kami memang kemarin lebih memberdayakan BUMDes juga. Kenapa BUMDes? Kalau BUMDes itu desa juga dapat. Iya, berarti
Seperti itu. Jadi kita penyertaan modal ke BUMDes, nanti dari BUMDes kan ada kontribusi balik untuk memberikan penghasilan. Kalau di kami seperti itu, walaupun tanpa mengurangi, misalnya ada UMKM juga tetap jalan. Seperti itu. Oke, dilanjut. Tadi Bu Direktur BUMDes kudunya saya isi, tapi nggak bakal gitu. Kegiatan PKK kami juga wanita nggih, ada PAUD dan sebagainya. Terus itu ada KWT. Lanjut aja. Terus ini prestasinya untuk ini Desa Brilian tahun 2020 30 besar, kemudian potensi budaya nomor 2, juara 3 kemarin LPMK, jadi LPMK ini juga berperan. Kemudian BUMDes terinovasi tahun 2020 terbaik kedua. Terus kemarin untuk Karangmuni juara 3 lomba desa tingkat kabupaten, dan untuk BUMDesnya juga dapat prestasi dengan pengelolaan ragam potensi kelurahan terbanyak. Seperti itu. Jadi mungkin itu ya Mbak, sudah. Ada yang masih perlu didiskusikan? Monggo Bapak, sebut nama nggih. Ini Bu Direktur BUMDes Bu Aristi yang luar biasa. Boleh tepuk tangan. Saya masih ada tamu sebentar. Pak Sekdes. Itu Pak Kades ya. Pak Sekdes. Pak Cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukadimah ikut yang di depan, ini yang para senior dari Kebumen, juga dari Kulon Progo. Tadi disampaikan oleh yang di depan, yang Bu siapa itu ya? Ulu. Alumni ketoprak ya? Enggak, namanya masih jadi pemain ketoprak dulu. Oh iya. Lah si mbah saya dulu ngefans, makanya saya dikasih nama sama. Pantesan energik sekali. Terima kasih. Tadi banyak sudah disampaikan oleh Bu Nasida tentang apa yang ada di Desa Karangwuni. Bagi kami semuanya itu termasuk bagus, tapi ada yang lebih tertarik. Yang pertama mengenai dari SOTK di Kalurahan, karena namanya termasuk bagus lah. Yang tadinya ada Sekdes dan lain-lain sekarang menjadi karena daerah istimewa, mungkin namanya diistimewakan dengan yang daerah lain. Selanjutnya untuk masalah kesemangatan dari kaum perempuan, saya salut sekali ketika pagi sudah bekerja keras, malam-malam masih mau bekerja lebih untuk demi desa. Terus yang terakhir masalah BUMDes yang akan saya tanyakan, perkembangan BUMDes di Desa Karangwuni ini termasuk sangat bagus, dan untuk kontribusi ke desanya juga sangat tinggi. Pertanyaan kami, dari desa Kalurahan Karangwuni itu apakah ada penyertaan model yang ke BUMDes? Terus seberapa banyak? Terus apakah ada kendala atau apa yang motivasi lain kepada BUMDes bisa berkembang dengan kontribusi yang sangat bagus? Minta nanti saya tip-tipnya lah. Ini loh BUMDes kami biar maju, ini cara-caranya kayak gini gitu. Misalnya terus ini bisanya saya mendapatkan kontribusi yang tinggi untuk ke desa juga kayak gini, nanti saya mohon untuk bisa diberi ilmunya. Terima kasih. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir Bu. Tadi ada itu ya, kegiatan yang masyarakatnya mayoritas petani cabai ya. Saya ini berminat untuk ikut lelang nih, suatu saat saya kayaknya ikut ke sini. Nanti lelang cabai. Iya. Nanti saya minta iya, yang pokoknya mau ikut. Mohon maaf, sekali lelang itu berapa kintal atau berapa ton? Ya, tergantung. Minimal berapa? Petani. Kalau tahun yang sebelumnya karena
Kalau yang sekarang kan Iya. cuacanya maju ya Pak, Iya. jadi banyak banjir dan lain sebagainya. Jadi penerimaan di lelang tuh nggak terlalu banyak. Paling banyak itu kemarin di kelompok Tani Karangrejo itu 3 sampai 4 ton. Ton. Oh, Ya. iya. Terus cabenya jenisnya apa? Rawit apa keriting? Ada rawit, ada keriting. Keriting ada ori, ada cempluk. Oh, itu. Namanya Betul. ada jemblok. Biasanya itu apa? Bibitnya beli yang labelan apa Iya, buatan sendiri? hibrida. Hibrida. Labelan. Oh iya, masih. Nanti suatu saat saya minta itulah nomor atau Boleh. jadwalnya. Boleh. Kalau besok itu tak melihat Petani cabai barangnya nanti soalnya, bisa Pak. Iya. ikut, nanti bisa berbagi rasa dan berbagi rezeki. Nah, amin. Inilah fungsi silaturahim. Terkadang kita mendapatkan hal yang lebih dari yang kita harapkan. Iya. Jadi tadi pertanyaannya malah lari. Desa penyertaan modal. Pak Sekdes namanya siapa? Pak Sukirno. 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 Oke, putranya pinten? Baru 3. 3, cewek cowok? Cewek semuanya. Oh iya, saya 2 cowok semua. Sama saya sama ya. Besok bisa ketemu di pasar lelang cabai. Jadi terima kasih Pak Sukirno. Mungkin saya akan jawab tentang penyertaan modal, nggih. Nanti Bu Risti bisa kebetulan hadir, nanti bisa menjawab kiat-kiatnya Bunda seperti apa. Jadi karena saya porsinya di desa lebih kepada kebijakan, kalau yang mengembangkan usaha kan Bu Direktur nggih, bersama manajer dan anak buahnya seperti itu. Jadi kami tadi sudah cerita, saya tahun 2018 mengadakan kajian potensi desa. Dengan adanya kajian potensi desa terdapat beberapa potensi, kemudian kami tindak lanjuti dengan kebijakan menyertakan modal. Jadi untuk dana desa tahun 2018 itu kita ada penyertaan modal sekitar 50% dana desa kami untuk sertakan modal itu. Sekitar 400, nanti diluruskan ya Bu Risti kalau ada yang salah saya. Penyertaan modal 460-an juta. 700. Total itu ya. Oh ya, total penyertaan modal sekitar 700 sampai tahun ini. Jadi tahun itu yang untuk 2018 untuk membangun jaringan instalasi untuk PAMDes itu sekitar 260 juta. Terus air bersih. Itu kami kerjasama dengan tadi saya sudah ceritakan nih pelanggannya di luar desa seperti itu. Itu kita membuat peralon-peralonnya aja sampai batas desa. Kemudian desa lain itu dengan adanya program PAMSIMAS, mereka menyambung itu peralon-peralon itu dengan adanya program PAMSIMAS seperti itu. Nah biasanya saya walaupun orang ngurusi desaku, saya mulai ke program Desolio. Tak carikan tolong yang keluar didapatkan tahun ini mau kerjasama dengan kami seperti itu. Diolehke melu ngebolke program Desolio, mergane karang yo ono untunge desaku. Kadang tak beritahu Pak ulu-ulunya seperti itu. Jadi itu nggih, kemudian nah tahun 2020 itu kami penyertaan modal lagi itu senilai kurang lebih 140 juta untuk produk unggulan desa. Memang kami modali gitu ya. Kemudian untuk pengembangan PAMDes ini kami 50 juta untuk pembuatan pipa lagi seperti itu. Jadi kami di desa ada kebijakan untuk penyertaan modal. Dan pada tahun berapa itu sebelumnya itu saya termasuk orang yang ngeyel baik di PMD maupun di Kapanewon. Kenapa? Jadi waktu itu untuk penyertaan modal itu dibatasi dari sumber dana ADD. ADD itu sumber dananya seberapa Bu? Pak, saya bilang itu untuk penghasilan kepala desa, perangkat dan rot itu sudah habis. Kenapa tidak dana desa yang penyertaan modal? Saya 4 kali ngeyel itu. Terus akhirnya ada kebijakan yang boleh itu untuk penyertaan modal. Kalau kita niat penyertaan ya nilainya yang sekalian fantastis dan juga bisa untuk ekonominya bisa meningkat gitu maksud saya. Nah untuk aluran regulasinya itu harus dibuat namanya perdes penyertaan modal dulu
seperti itu. Baru kita meluncurkan itu, dan untuk SPC kalau tingkat desa malah hanya penyertaan modal kwitansi 1 lembar itu sudah diterima. Tapi yang dilempari uang ya tanggung jawab nggih. Ora bubar, nek bubar ya tambah remuk ya. Dan Bu Resti alhamdulillah ini amanah dan bisa berkembang, dan di masa pandemi itu air bersih itu meningkat, tidak menurun seperti penghasilannya. Jadi untuk kiat-kiat dan sebagainya saya serahkan Bu Direktur untuk menjawab karena hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu semua sudah berkenan lihat desa saya, desaku yang kucinta. Ngapunten, ini tadi saya ada tamu sebentar tapi sudah selesai, mohon maaf Ibu semua bapaknya, tapi udah clear saya kesini lagi. Ini tadi pertanyaannya nopo nggih sing belum dijawab. Kiat-kiat, tips-tips. Jadi kami tuh sebenarnya perencanaan untuk kegiatan yang ada di BUMDes itu sudah kita rencanakan bersama-sama dengan Pemdes. Jadi walaupun saya juga ada ide-ide, kadang kita lontarkan ke desa, kemudian desa juga merespon dengan baik gitu. Seperti waktu awal-awal dulu kita kan dari potensi desa itu kan yang akan dikembangkan itu air bersih dan ini taman desa itu waktu itu, kemudian diberi dana 420 juta itu, tapi kemudian karena izin lokasi yang sini belum clear gitu, uangnya kita kemudian kita ajukan untuk perdagangan umum dan juga modal untuk laku pandai itu yang agen bank itu loh. Itu kita kan agen bank BRI, ya BPD, agen pos gitu, kita pokoknya yang apapun yang bisa kita dekatkan di masyarakat, kita sebagai pelayan masyarakat kita adakan gitu ya. Walaupun dari agen itu sendiri pendapatannya yura tidak sepiro, tapi bagi masyarakat yang membutuhkan kan cukup mendekatkan gitu. Jadi kalau di sini juga kebijakan desa bayar PBB lewat BUMDes, lewat PBB ya. Bayar PBB itu lewat BUMDes itu seperti itu. Jadi kebijakan desa sendiri mendukung kami gitu. Jadi bisanya kita juga akan menjadi besar ya karena dukungan dari desa yang luar biasa gitu, dan desanya juga percaya gitu sama kita. Andaikan saya lagi nggak bisa ya saya sambati ke desa, mau kemana lagi, karena BUMDes itu miliknya desa itu. Jadi tidak ada kesulitan apa-apa ya kita merapatnya ke desa gitu. Jadi desanya juga cukup membuat saya tidak jadi semangat gitu loh. Jadi kalau ini ada program pengen membuat seperti ini, terus seperti waktu kita membuat produk unggulan itu kan saya tawarkan ke desa bahwa desa BUMDes di lain di Pindul waktu itu teman saya itu dia mendapat pendampingan dari UGM untuk membuat produk unggulan desa. Nah terus kemudian saya sampaikan ke desanya juga minat, kita juga harus punya produk unggulan karena kita punya potensi yang seperti ini gitu. Akhirnya kita hubungkan dan kemudian kita juga didampingi UGM membuat produk unggulannya, olahan kelor dan olahan cabai itu. Itu kita jenisnya itu kita pilih karena kita juga lihat potensi kita dan kita memilih apa yang akan kita jadikan unggulan gitu. Nah pilihannya yaitu cabai, itu yang utama karena memang 99% penduduk sini nanam cabai semua, dan ketika cabai harga murah itu kita kemudian caranya agar bisa kita olah dan bisa kita pasarkan gitu. Nah walaupun begitu namanya programnya Global Gotong Royong Tetrapreneur. Jadi kita didampingi oleh UGM itu 4 tahun dengan program G2R itu, G2RT itu selama 4 tahun didampingi. Kemudian kita juga dari pembiayaan dari Bermas untuk prosesnya, maksudnya pendampingannya.
untuk pertemuan dan lain sebagainya itu kita dari biro Bermas itu apa namanya Mbak? Ya biro Bermas itu ya? Beda nggak sama Jawa Tengah? Sekda. Nah itu. Takutnya beda Bu, soalnya kadang-kadang istilahnya Jogja sama kalau apa? Beda yang satunya kemakmuran, satunya jadi ulu-ulu itu. Kalau tidak klop nanti dikira yang lain gitu. Jadi untuk pengembangan produknya sendiri, kalau G2R itu lebih ke arah branding, artinya nanti pemasarannya kita dicarikan jejaring ngeten nggih. Kemudian kalau untuk kualitas dan lain sebagainya, BUMDes merapat ke dinas perdagangan, dinas koperasi. Jadi tetap tidak boleh meninggalkan itu dinas yang ada, karena dari situ apa yang kita tidak dapatkan di G2R, artinya saya tahu perizinan juga dari dinas perdagangan, dari koperasi. Saya tahu cara pengolahan yang benar itu dari pelatihan dari dinas perdagangan. Nah seperti itu. Jadi walaupun wis merasa BUMDes yuk arep ngadeg dhewe itu nggak bisa. Kita tetap, walaupun kita benar di bawah PMD ya, tapi tetap harus kemana-mana. Teman saya yang mengelola wisata ya mepetnya ke dinas pariwisata gitu. Ya seperti itulah. Jadi tidak bisa sendiri gitu. Jadi harus berkolaborasi istilahnya. Nama mana Pak yang belum dijawab? Iya, terjawab dulu. Kolaborasi. Sistem kerjasama dengan universitas, misalnya dengan UGM atau kerjasamanya. Oh ya, ini kalau kami memang pertama saya kenal Bu Rika itu G2R dari UGM itu karena saya memang ikut PBI ya, Persatuan BUMDes Indonesia itu, karena ada jejaringnya. Kemudian saya juga merapat ke konsultan BUMDes Simkor itu, kami juga ke sana. Kemudian juga banyak cara Pak, kalau kita mau merapat, kalau ke UGM itu ke sekolah advokasi, sekolah vokasi UGM itu di sana bisa menerima pengabdian masyarakat menikah. Jadi tinggal buat proposal saja untuk desanya, nanti diajukan ke sana, biasanya nanti harus disurvei. Saya juga belum sih, tapi saya sudah tahu caranya seperti itu. Yang sudah sukses mendapatkan dampingan itu desa Jatirejo, kemudian yang atas itu desa Banjara seperti apa gitu. Itu dan sana dapat 500 juta, kalau Jatirejo itu dapat banyak sekali sampai miliar gitu kayaknya, seperti itu. Pendampingan selama 3 tahun. Jadi kalau pendampingan ke UGM ke universitas memang sebenarnya mereka ada pendampingan masyarakat, kita tinggal datang aja ke universitasnya, kita masuk gitu. Lebih enak lagi kalau udah ada kenalan, jadi masuknya langsung tujuan.